Selamat pagi. Wah, tidur saya semalam nyenyak sekali karena kelelahan mungkin ya setelah dari Medan perjalanan yang cukup panjang menuju Pulau Samosir. Untungnya penginapannya cukup nyaman dan saat membuka jendela kamar saya, wah, pemandangan Danau Toba bisa terlihat jelas dari sini. Meskipun ada sedikit kabut yang memang itu biasanya terjadi di pagi hari. Nah, saya habiskan dulu secangkir teh saya, baru setelah ini saya mencari sarapan, terus lanjut lagi keliling Pulau Samosir. Nah, dan ini dia kapal yang akan saya pakai untuk keliling Tuk-Tuk Siadong. Horas, Mbak. Mau kemana? Ah iya Pak, saya bisa diantar keliling Tuk-Tuk naik kapal ini? Oke. Kapal seperti ini bisa dicarter berkeliling Tuk-Tuk dan sebagian Pulau Samosir dengan biaya 400 sampai 500 ribu. Sedangkan untuk penumpang yang ingin menyeberang menuju Tomok dan Parapat akan ditarik bayaran 7 sampai 10 ribu rupiah per orang. Sudah memutari hampir setengah dari Tuk-Tuk Siadong. Sekarang saya sudah berhadapan dengan air terjun di sebelah kanan saya, itu air terjun Simangande. Itu salah satu objek wisata juga kalau kita berkunjung ke Pulau Samosir. Nah, itu dia sebelah kiri saya, itu penginapan saya kemarin. Nah, kita ini akan berkeliling Tuk-Tuk Siadong yang luasnya tidak begitu besar sih, kurang lebih 4 km aja. Kalau misalnya kita kelilingi baik dengan jalur air maupun jalur darat. Nanti kita akan kelilingi Tuk-Tuk Siadong sendiri. Tuk-Tuk itu artinya dalam bahasa Batak adalah Tanjung. Jadi, kampung Tuk-Tuk ini memang berada di Tanjung dari Pulau Samosir. Jadi, Tanjung Siadong, Tuk-Tuk Siadong. Sekarang coba dek atasnya, wah pemandangannya lebih terbuka luas dan pastinya lebih terik sih kena matahari. Dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, iklim di tempat ini sejuk cenderung dingin. Tapi pada siang hari, terik matahari juga sangat menyengat kulit. Tak heran banyak turis asing yang memanfaatkannya dengan berjemur dan melakukan olahraga air di Danau Toba. Nah, sekarang ini sudah sampai di ujungnya Tanjung Tuk-Tuk atau Tuk-Tuk Siadong. Nah, di sebelah sana ada tulisan Tuk-Tuk Timbul, itu adalah merupakan batas atau ujung terakhir dari Tanjung Tuk-Tuk ini. Sementara di depan saya ini masih banyak berdiri cottage-cottage yang biasanya dimanfaatkan oleh para backpacker. Horas! Nggak terasa keliling kampung Tuk-Tuk atau Teluk Tuk-Tuk hanya kurang lebih 20 menit saja. Kita sudah bisa melihat keseluruhan pulau ini, keseluruhan dari Tanjung Tuk-Tuk. Nah, sekarang giliran saya ingin keliling Tuk-Tuk via jalan darat menggunakan sepeda. Kak, disewakan kan? Saya mau menyewa sepeda ini mungkin seharian kali ya, muter-muter buat tuk-tuk. Berapa sewanya sehari? Satu hari 30.000. 30.000? 30.000 saja. Oke, saya pilih yang ada keranjangnya. Iya, oke.
Dan satu lagi yang harus dicoba saat ke Pulau Samosir adalah kulinernya, yaitu ikan naniura atau dikenal orang-orang di sini disebut sebagai sushi Batak atau sashimi khas Samosir. Seperti apa? Saya kebetulan sudah janjian dengan ibu yang memang selalu membuat ikan naniura. Nanti kita akan coba cara membuatnya dan pastinya juga akan mencicipinya. Naniura dikenal sebagai sashiminya orang Batak. Namun kini naniura sudah jarang bisa ditemui, bahkan di daerah asalnya sendiri di Pulau Samosir. Saya beruntung bisa belajar memasak naniura dari sang koki kawakan Inang Roni. Saya mau diajarin dong Inang bikin ikan naniura itu seperti apa sih? Ini bahan-bahannya ya? Oh, boleh. Naniura punya bumbu khas yang terdiri dari rempah-rempah. Ada 2 rempah khas Batak yang wajib dipakai, andaliman atau bunga tanaman lada dan asam jungga. Konon, naniura ini adalah makanan para raja Batak dan tidak sembarangan dibuat tanpa permintaan sang raja. Nah, ini andaliman ya Inang ya, ini bumbunya orang Batak. Kalau nggak ada andaliman di makanan orang Batak kayaknya nggak Ini afdol. hambar gitu loh. Rasanya apa sih sebenarnya Inang? Coba boleh cicipin. Cicipin ya. Satu aja nanti Satu aja? kepedasan. Gimana rasanya? Ada pedasnya, Pahit-pahit gitu tapi lebih ada kayak rasa jeruk. kebas ya. Iya, rasa kebas sih terakhir tadi. Rasa kebas. Awalnya Di lidah. pas digigit kayak rasa jeruk purut. Ya, jeruk purut. Tapi lama-lama tuh lidah saya kebas. Wow. Dapat ikan. Ikan, maaf ya ikan. Mengolah naniura diawali dengan membersihkan sisik ikan mas, lalu belah punggungnya dan duri ikan dikeluarkan semua. Sesudah bersih, ikan digarami dan diasami dengan asam jungga atau asam limau. Rendaman asam jungga inilah yang secara kimiawi kemudian mengubah ikan mentah menjadi tidak amis dan setengah matang. Sekarang bumbu rempah-rempah tadi diolesi ke permukaan ikan dan dibiarkan selama 1 jam. Oh, ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Ini dia naniura yang Naniura. sudah bisa disantap. Ayo Inang Roni duduk juga nemenin saya biar kita santap sama-sama. Menikmati kuliner khas Batak, ikan naniura dan tuak nan lisoy sudah saya nikmati. Sekarang tidak ada salahnya untuk mengetahui lagi seperti apa sih sejarah orang-orang Batak di Museum Batak di Baligi. Tarian tortor itu artinya itu lebih ke doa.